Selamat bertemu kembali di channel saya, Sihotang Hardan Official. Di sini saya akan membahas mengenai informasi dan transaksi elektronik atau ITE bagian 4A, yaitu khusus membahas tentang tata cara membuat laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana ITE kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi serta prosesnya, ya. Namun sebelumnya, silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Sebagai dasar hukum pembahasan mengenai informasi dan transaksi elektronik atau ITE bagian 4 ini, khusus mengenai tata cara membuat laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana ITE kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi serta prosesnya, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ya. Kemudian Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya awali dengan menjelaskan beberapa pengertian kata yang berkaitan dengan topik bahasan kita, ya, yaitu pengertian laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana, ya. Kemudian pengertian pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya, ya. Kemudian tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana, ya. Kemudian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange atau EDI, ya, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, perforasi yang telah diolah sehingga memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ini misalnya oleh ahlinya, ya. Kemudian data lainnya yang dengan nama apapun, ya, yang merupakan atau termasuk sebagai data elektronik dan lain sebagainya, ya, yang belum ada namanya kita sebutkan di sini. Kemudian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, menggunakan jaringan komputer, dan atau menggunakan media elektronik lainnya, ya. Semoga dengan pengertian kata-kata tadi kita lebih memahami topik bahasan tadi, ya. Sebelumnya perlu saya jelaskan, ya, bahwa proses penanganan laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE di sini, ya, berbeda tahapannya dengan penanganan laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana lainnya, ya, yaitu non ITE, ya, yang disampaikan kepada Polri, ya.
Oleh karena proses penanganan laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana ITE ini didasarkan pada 2 undang-undang ya, yaitu Undang-Undang ITE dan KUHP ya, atau KUHP. Maksud kami KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Di mana di sini penanganannya setelah diketahui atau setelah diterimanya laporan ataupun pengaduan tidak diawali dengan tahapan penyelidikan dugaan tindak pidana ya. Akan tetapi bisa langsung penanganannya kepada tahap penyidikan dugaan tindak pidana ITE ya. Itu perbedaannya. Beberapa ketentuan ya yang berkaitan dengan penyidikan dalam Undang-Undang ITE dapat saya sebutkan antara lain ya. 1. Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana ITE dilakukan berdasarkan KUHP atau Undang-Undang, maksud kami KUHP dan Undang-Undang ITE ya. 2. Selain penyidik Polri, pejabat PNS tertentu ya. Dalam hal ini penyidik PNS atau PNS ya. PPNS maksud kami. Di lingkungan pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi ITE ya. Dalam hal ini PPNS pada Kementerian ya, Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informasi ya. PPNS di sini diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi ITE ya. 3. Dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik atau ITE, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ya. 4. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut Undang-Undang ITE adalah meliputi A. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini tentunya salah satunya adalah KUHP ya. B. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang menggunakan sistem elektronik dan atau hasil cetaknya ya. Itu menjadi alat bukti. Sebagai catatan di sini bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ya, dan sebagainya ya. 5. Penyidikan tindak pidana ITE dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ya. A. Perlindungan terhadap privasi. B. Perlindungan terhadap kerahasiaan. C. Kelancaran pelayanan publik. D. Integritas data atau keutuhan data. E. Keutuhan data ya. 6. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam ya. 7.
Dalam rangka mengungkap tindak pidana ITE, penyidik dapat bekerjasama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti. Ya, itu beberapa ketentuan yang penting dari Undang-Undang ITE. Ya. Sekarang, bagaimana tata cara membuat laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana ITE kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi serta prosesnya? Ya, bagaimana? Ya, begini tata cara dan prosesnya. Ya, tahap pertama, pembuatan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana ITE. Ya, di sini kegiatannya ada beberapa item. Ya, satu, masyarakat melaporkan atau mengadukan dugaan tindak pidana, ya, ITE, ya, kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi secara tertulis, ya, melalui elektronik maupun lisan, ya, yang disampaikan melalui pelayanan penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana ITE di kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo, ya, dan atau melalui situs internet Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan atau melalui telepon layanan laporan atau pengaduan, ya, dan atau melalui surat elektronik atau elektronik mail yang dialamatkan kepada cybercrimes@gmail.kominfo.go.id, dan atau melalui surat laporan atau pengaduan dari pos yang dialamatkan ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, ya. Sebagai catatan bahwa laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana ITE selain disampaikan oleh masyarakat juga dapat ditemukan sendiri oleh petugas dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, ya. Ya, kebetulan misalnya petugasnya sedang berjalan ke suatu tempat, dia melihat, ya, kejadian tersebut. Dua, PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil pada Kemenkominfo, ya, atau pegawai non PPNS Kementerian Kominfo yang ditugaskan setelah menerima laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana ITE, memeriksa peristiwa atau kejadian dugaan tindak pidana ITE yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat pelapor atau pengadu yang bersangkutan kepadanya, ya. Serta petugas ini, PPNS atau pegawai yang ditugaskan ini, harus meminta dan menerima serta memeriksa bukti identitas yang sah dari masyarakat atau pelapor atau pengadu yang bersangkutan, ya, dengan ketentuan, ya, apabila masyarakat atau pelapor atau pengadu tidak menyerahkan bukti identitasnya, atau bukti yang diserahkan tidak sah, ya, maka PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil atau pegawai pada Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dituliskan tadi, ya, berwenang untuk tidak menindaklanjuti laporan, ya, atau pengaduan dugaan tindak pidana ITE dimaksud, ya. Atau apabila peristiwa atau kejadian dugaan tindak pidana ITE yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat ataupun pelapor atau pengadu yang bersangkutan, ya, layak, ya, dan atau memenuhi syarat, ya, untuk diterima dan dilengkapi pula dengan bukti identitasnya yang sah, ya, maka laporan
atau pengaduan dugaan tindak pidana ITE itu ya dicatat serta kepada masyarakat pelapor atau pengadu dibuatkan dan diberikan tanda bukti penerimaan laporan kejadian ya. Tanda bukti penerimaan laporan kejadian. Kemudian ditulis dalam laporan kejadian dugaan tindak pidana ITE ya. Yang mana isinya berisi tentang pihak yang memberikan laporan atau pengaduan, serta isinya memuat pula uraian singkat peristiwa yang terjadi ya, atau uraian dugaan terjadinya tindak pidana ITE ya. Dan ini juga dapat dilengkapi dengan saksi dan atau barang bukti yang ada ya. 3. PPNS atau penyidik PNS atau pegawai pada Kementerian Kominfo yang ditugaskan ya, melaporkan atau menyampaikan laporan kejadian dugaan tindak pidana ITE kepada atasan PPNS ya. Lalu dicatat dalam register penerimaan laporan kejadian dugaan tindak pidana ITE. Tahap 2, penelitian dan atau penyidikan dugaan tindak pidana ITE ya. Penelitian ya, bukan penyelidikan ya. Penelitian dan atau penyidikan dugaan tindak pidana ITE ya. Setelah menerima laporan kejadian dari PPNS atau pegawai Kemenkominfo ya, maka atasan PPNS Kemenkominfo dapat melakukan analisis kembali ya, terhadap laporan kejadian dugaan tindak pidana ITE yang diterimanya dari PPNS atau pegawai penerima laporan atau pengaduan tersebut ya. Dengan kemungkinan hasilnya dapat ditindaklanjuti dalam 2 kemungkinan ya. Antara lain, 1, atasan PPNS Kemenkominfo menerbitkan surat perintah penelitian untuk memperoleh kebenaran laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana ITE ya. Apabila hasil analisis yang dilakukannya menyimpulkan bahwa terhadap laporan kejadian masih diperlukan informasi, saksi atau barang bukti lebih lanjut ya, supaya proses penanganannya atau proses penanganan dugaan tindak pidana ITE dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan ya. 2, atasan PPNS Kemenkominfo setelah adanya laporan kejadian tadi dan telah menganalisanya bisa langsung menerbitkan surat perintah penyidikan ya, dan menetapkan PPNS Kemenkominfo yang bertugas untuk melakukan penyidikan ya. Dan surat perintah penyidikan ini disertai petunjuk tentang pelaksanaan penyidikan ya, yang diberikan atasan pejabat penyidikan dimaksud ya. Sekarang bagaimana pelaksanaan penelitian dilakukan ya? Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ya. 1, atasan PPNS Kemenkominfo dapat membentuk tim peneliti ya, yang terdiri dari pegawai biasa dan atau PPNS Kemenkominfo ya, untuk melakukan penelitian atau meneliti
ataupun memeriksa kebenaran laporan atau pengaduan atau keterangan tentang keberadaan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu, ya. Itu tugasnya. Dalam melakukan penelitian itu, kepada peneliti atau tim peneliti diberikan kewenangan sebagai berikut, ya. A. Mengundang dan meminta keterangan dari orang yang terkait dengan laporan atau pengaduan, ya. Itu satu kewenangan. B. Kewenangan menggunakan barang atau alat yang dipandang dapat mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana ITE dari orang yang terkait dengan laporan atau pengaduan berdasarkan persetujuannya tentunya, ya. C. Kewenangannya menyalin informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dari sistem elektronik yang diserahkan orang yang terkait dengan laporan atau pengaduan berdasarkan persetujuannya, ya. Dan atau D. Kewenangannya meminta informasi dan atau bantuan kepada pemilik informasi elektronik dan atau pengelola sistem elektronik untuk melakukan pengamanan data elektronik dan sistem elektronik yang terkait dengan laporan dan atau pengaduan, ya. Kemudian berdasarkan kewenangan itu tadi dan dalam rangka memperoleh kebenaran laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana ITE serta yang memerlukan pemeriksaan atau penelitian tempat kejadian perkara atau TKP, ya, maka tim peneliti dapat melakukan pengamanan TKP atau tempat kejadian perkara, ya. Penanganan TKP dan pengolahan TKP, ya. Dia dapat melakukan itu, ya. Tetapi dibatasi dengan tetap memperhatikan perlindungan, ya, terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan, ya. Serta apabila untuk itu dibutuhkan tindakan taktis, ya, dan tindakan teknis di TKP atau tempat kejadian perkara, ya, maka tim peneliti melalui PPNS Kemenkominfo dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri, ya, penyidik Polri setempat maksudnya, ya, dan atau meminta bantuan tenaga ahli di bidangnya, ya. Lalu setelah selesai penelitian dilakukan, ya, maka tim peneliti menyusun laporan hasil penelitiannya dan selanjutnya melaporkan kepada atasan PPNS Kemenkominfo, ya, dengan ketentuan A. Apabila diperlukan, ya, sebelum hasil penelitian tim peneliti dapat melakukan gelar perkara, ya, baik gelar perkara secara internal maupun gelar perkara secara eksternal, ya, di mana pesertanya atau peserta gelar perkara secara internal terdiri dari tim peneliti PPNS Kemenkominfo dan atasan PPNS yang bersangkutan, ya. Serta untuk peserta gelar perkara juga melibatkan penyidik Polri dan atau tenaga ahli di bidangnya, ya. Kalau gelar perkaranya eksternal, ya. Di mana apabila tim peneliti menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa
tidak ditemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ITE sesuai laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ataupun pelapor atau pengadu, ya, maka penanganan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana ITE tidak dilanjutkan, dihentikan, tidak dilanjutkan. Serta atasan PPNS Kemenkominfo menerbitkan surat perintah penghentian penelitian terhadap hasil penelitian tim peneliti tadi, ya. Atau apabila diperlukan menurut atasan PPNS Kemenkominfo, ya, maka atasan PPNS Kemenkominfo dapat memerintahkan penelitian ulang, ya, terhadap hasil penelitian dengan membentuk tim peneliti baru dan menerbitkan surat perintah penelitian yang baru pula, ya. Lalu apabila sesuai laporan hasil penelitian telah ditemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ITE, maka atasan PPNS Kemenkominfo menerbitkan surat perintah penyidikan dugaan tindak pidana ITE kepada PPNS Kemenkominfo, ya. Saya ulangi, atasan PPNS menerbitkan surat perintah penyidikan dugaan tindak pidana ITE kepada PPNS Kemenkominfo yang bersangkutan, ya, yang ditugaskan, ya. Sekarang baik kita tinjau lebih detail tentang penyidikan dugaan tindak pidana ITE oleh PPNS Kemenkominfo, ya. Berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan atasan PPNS Kemenkominfo, maka PPNS Kemenkominfo yang ditugaskan membuat atau menyusun rencana penyidikan dan penindakan, dan kemudian rencana penyidikan dan penindakan ini disampaikan kepada atasan penyidik PPNS Kemenkominfo yang bersangkutan, ya. Di dalam melakukan penyidikan ini terdapat beberapa kegiatan, ya, yang harus dilakukan dalam penyidikan tersebut, ya, yang akan kegiatan itu digunakan atau ada tergantung situasi kasus yang sedang ditangani oleh PPNS yang bersangkutan. Ada 12 macam kegiatan, ya, tapi bukan harus semua, tapi tergantung situasi kasus, ya. Ada 12 macam, ya, yaitu satu, pemberitahuan dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana ITE, ya. Di sini atasan PPNS Kemenkominfo yang ditugaskan mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan, ya. Ini yang sering disingkat dengan SPDP, ya. Surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP. SPDP ini disampaikan kepada jaksa penuntut umum melalui penyidik Polri yang bersangkutan, ya. Di dalam penyampaian SPDP ini disertai lampiran antara lain A. Laporan kejadian dugaan tindak pidana ITE, B. Surat perintah penyidikan dugaan tindak pidana ITE, C. Resume perkara dugaan tindak pidana ITE. Itu menjadi lampirannya, ya. Sebagai catatan, ya, apabila PPNS Kemenkominfo belum menetapkan tersangka, ya, maka dalam SPDP
identitas tersangka disebutkan dengan nama tersangka anonim, ya. Itu sebagai pengganti namanya, ya, dibuat anonim. Kemudian PPNS yang ditugaskan berkoordinasi dengan penyidik Polri yang bersangkutan untuk memberitahukan dimulainya penyidikan atau SPDP dugaan tindak pidana ITE. Begitu juga dalam melakukan penyidikan yang terkait dengan pelaksanaan bantuan teknis penyidikan, ya. Lalu sebelum disampaikan SPDP kepada jaksa penuntut umum melalui penyidik Polri, PPNS Kemenkominfo dapat memberitahukan dimulainya penyidikan secara lisan, ya, atau melalui telepon, ya, atau melalui surat elektronik atau elektronik mail, atau juga melalui pesan singkat kepada penyidik Polri, yang isinya adalah memuat penjelasan singkat tentang kejadian tindak pidana atau pelanggaran, ya, dan memuat identitas pelaku atau tersangka, dan juga memuat barang bukti, ya, guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan oleh PPNS dari pihak kepolisian, ya, atau Polri, ya. Di dalam melakukan penyidikan dan penindakan, bahwa PPNS dapat berkonsultasi dengan jaksa penuntut umum yang bersangkutan, ya, terkait dengan aturan tindak pidana yang digunakan dalam penyidikan dan bukti yang diperlukan untuk kepentingan penuntutan, ya. 2. Pengolahan TKP atau pengolahan tempat kejadian perkara dugaan tindak pidana ITE. Itu kegiatan yang kedua, ya. Apabila penanganan kasus dugaan tindak pidana ITE memerlukan pengolahan tempat kejadian perkara atau TKP, PPNS Kemenkominfo yang bersangkutan, ya, melakukan tindakan mencari keterangan, petunjuk, barang bukti, serta identitas tersangka dan atau korban maupun saksi untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana ITE, ya, serta penindakan selanjutnya. Dan kegiatan ini dibuat dalam berita acara pemeriksaan TKP atau tempat kejadian perkara, ya. 3. Kegiatan pemanggilan terhadap saksi dan tersangka dugaan tindak pidana ITE, ya. Di sini pemanggilan terhadap saksi dan tersangka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, ya. A. Surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS Kemenkominfo selaku penyidik, ya. B. Penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS Kemenkominfo dengan memperlihatkan tanda pengenal dan disertai dengan tanda bukti penerimaan, ya. C. Surat panggilan sudah harus diterima oleh yang bersangkutan atau yang dipanggil paling lambat 3 hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, ya. D. Surat panggilan wajib diberi nomor sesuai dengan ketentuan registrasi instansi PPNS Kemenkominfo, ya. E. Apabila saksi atau tersangka sedang berada di tempat, maksud kami tidak berada di tempat, ya, maka surat panggilan dapat diberikan kepada keluarga atau pengacaranya atau kepada mereka
yang dianggap dapat menjamin atau dapat terjamin bahwa surat panggilan tadi akan disampaikan, ya. F. Apabila saksi atau tersangka yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang wajar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka PPNS Kemenkominfo dapat datang ke tempat kediaman yang bersangkutan, ya, untuk melakukan pemeriksaan. G. Apabila pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, ya, dilakukan pemanggilan kedua dan dapat disertai surat perintah membawa tersangka dan atau saksi yang dipanggil, ya. Yang administrasi dari ini dibuat oleh PPNS Kemenkominfo, ya. H. Apabila membawa tersangka atau saksi, PPNS Kemenkominfo dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri, ya, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara, ya, dengan ketentuan bahwa permintaan bantuan dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS Kemenkominfo yang bersangkutan, ya. Dan sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan ataupun menjelaskan kasus dugaan tindak pidana ITE serta menjelaskan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi, ya. Untuk pemanggilan terhadap tersangka dan atau saksi WNI yang berada di luar negeri, ya, dimintakan bantuan melalui penyidik Polri kepada perwakilan negara RI di mana tersangka dan atau saksi berada, ya. 4. Kegiatan penangkapan tersangka dugaan tindak pidana ITE, ya. Apabila diperlukan upaya hukum penangkapan, ya, maka PPNS Kemenkominfo meminta bantuan kepada penyidik Polri, ya, berdasarkan surat permintaan PPNS Kemenkominfo yang ditandatangani atasan PPNS yang bersangkutan selaku penyidik, ya, dan berdasarkan penetapan izin ketua pengadilan setempat, mereka Polri melaksanakan penangkapan dengan mengikut sertakan PPNS yang bersangkutan, ya. 5. Kegiatan penyidikan berupa penahanan tersangka dugaan tindak pidana ITE, ya. Dalam hal diperlukan upaya hukum penahanan, ya, PPNS Kemenkominfo meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan penahanan berdasarkan surat permintaan PPNS yang kepada penyidik Polri untuk melakukan penahanan tersangka dugaan tindak pidana ITE. Dan ini juga harus berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan penyidik Polri yang bersangkutan, ya. 6. Kegiatan penyidikan berupa penggeledahan dalam dugaan tindak pidana ITE, ya, penggeledahannya untuk kepentingan penyidikan. PPNS Kemenkominfo dapat melakukan penggeledahan rumah, ya, dan atau tempat tertutup lainnya, penggeledahan pakaian, dan penggeledahan
penggeledahan badan atau melakukan penggeledahan sistem elektronik yang dilakukan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat berdasarkan surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang dibuat oleh PPNS serta ditandatangani oleh atasan PPNS yang bersangkutan selaku penyidik, ya. Dan surat permintaan ini ditembuskan kepada penyidik Polri yang bersangkutan, ya. Lalu untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan penggeledahan rumah atau penggeledahan sistem elektronik, ya, PPNS Kemenkominfo dapat pula meminta bantuan penyidik Polri untuk penjagaan, ya, atau penutupan sementara tempat yang disita, ya. 7. Kegiatan penyidikan berupa penyitaan dalam dugaan tindak pidana ITE, ya. Untuk kepentingan penyidikan, PPNS Kemenkominfo, ya, dapat melakukan penyitaan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu atas permintaan melalui surat yang ditandatangani oleh atasan PPNS yang bersangkutan, dan permintaan ini ditembuskan pula kepada penyidik Polri sesuai dengan hukum acara pidana, ya. Penyitaan ini dilakukan. Apa saja objek yang dapat dikenakan penyitaan, ya? Objek yang dapat dikenakan penyitaan ini terdiri dari A. Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana ITE atau sebagai hasil dari tindak pidana ITE, ya. B. Objeknya benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana ITE atau untuk mempersiapkannya, ya. C. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ITE. D. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana ITE. E. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana ITE yang dilakukan. F. Sistem elektronik, informasi elektronik, atau dokumen elektronik yang diperoleh melalui proses forensik terhadap sistem elektronik yang digeledah, ya. Itu yang menjadi objek yang dapat disita, ya. 8. Kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka dugaan tindak pidana ITE. Untuk mengumpulkan bahan keterangan, maka PPNS Kemenkominfo mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan ahli, dan berita acara pemeriksaan tersangka, ya. 9. Kegiatan penyidikan berupa bantuan hukum terhadap tersangka dugaan tindak pidana ITE, ya. Di mana kepada tersangka dugaan tindak pidana ITE diberikan bantuan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu, ya. 10. Kegiatan penyidikan berupa penyelesaian berkas perkara dugaan tindak pidana ITE, ya. Mengenai penyelesaian berkas perkara dugaan tindak pidana ITE ini adalah merupakan kegiatan akhir, ya. Merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan.
penyelesaian berkas perkara ini disusun sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh PPNS Kemenkominfo menurut kebutuhan penyelesaian penyidikan perkara yang ditangani, ya. Di mana di dalam penyelesaian berkas ini dibuat ikhtisar, ya, ataupun kesimpulan kasus dugaan tindak pidana ITE yang ditangani, yang dituangkan dalam bentuk resume yang format penulisannya sebagaimana telah ditentukan, ya. 11 kegiatan penyidikan berupa pelimpahan atau penyerahan perkara dugaan tindak pidana ITE kepada jaksa penuntut umum, ya. Pelimpahan atau penyerahan perkara dugaan tindak pidana ITE dari PPNS Kemenkominfo kepada jaksa penuntut umum adalah merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari PPNS Kemenkominfo kepada jaksa penuntut umum, ya. Pelaksanaan penyerahan perkara dugaan tindak pidana ITE ini ada 2 tahap, ya, yaitu tahap pertama adalah penyerahan berkas perkara dugaan tindak pidana ITE, ya. Tahap pertama ini dilakukan dengan ketentuan penyerahan berkas dilakukan dengan membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS Kemenkominfo selaku penyidik, ya. Kemudian setelah PPNS Kemenkominfo melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa penuntut umum, maka PPNS Kemenkominfo menyerahkan berkas perkara kembali kepada jaksa penuntut umum, ya, melalui penyidik Polri. Berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum melalui penyidik Polri, ya. Itu saya tegaskan, ya. PPNS memberikan salinan dari berkas perkara kepada penyidik Polri untuk disimpan oleh penyidik Polri yang bersangkutan, ya. Jadi di samping aslinya ke jaksa, diberikan salinannya ke Polri, ya. Apabila berkas perkara yang telah diserahkan tadi dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, maka PPNS Kemenkominfo harus melengkapinya, ya, sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum di dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya pengembalian berkas yang disertai petunjuk dari jaksa penuntut umum itu, ya. Yang mana dalam pelaksanaan untuk melengkapinya dapat dibantu oleh penyidik Polri, ya. Konsekuensi dari pengembalian berkas ini terdapat ketentuannya sebagai berikut, ya. Apabila dalam waktu 14 hari tadi, ya, PPNS tidak mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, maka berkas perkara penyidikan dianggap telah lengkap, ya, dan PPNS harus menyerahkan berkas perkara itu kepada jaksa penuntut umum, ya, dan juga menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum yang bersangkutan. B. Tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, ya. Tahap kedua ini atau penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan dengan ketentuan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti oleh PPNS Kemenkominfo kepada jaksa penuntut umum melalui penyidik Polri
dilakukan dengan membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, yang dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Ya, berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum ini disebut dengan P21 ya. Kita mengenal, sering kita dengar ya. Atau setelah lewat jangka waktu 14 hari kerja sejak dikembalikan berkas perkara. Walaupun berkas perkara yang dikembalikan itu belum dilengkapi oleh PPNS Kemenkominfo yang bersangkutan. Ketentuan lain adalah pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti dituangkan dalam berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti. Ya. Kegiatan penyidikan yang ke-12 yaitu penghentian penyidikan dugaan tindak pidana ITE. Ya. Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara, ya, yaitu dengan alasan-alasan, ya, dengan alasan sebagai berikut. Ya. A. Tidak terdapat cukup bukti. B. Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa. Ya. C. Tindak pidana ITE telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Itu tadi bisa kumulatif, bisa alternatif. Ya. Proses penghentian penyidikan dapat dilakukan setelah dilakukan gelar perkara tentang dugaan tindak pidana ITE yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh penyidik Polri, atau pelaksanaan gelar perkara dapat dibantu oleh penyidik Polri setempat. Ya. Ketentuan dalam pelaksanaan gelar perkara ini adalah apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, ya, maka diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau yang disebut dengan SP3, ya. Dan ini ditandatangani oleh atasan PPNS Kemenkominfo selaku penyidik, dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS Kemenkominfo yang bersangkutan. Ya. Atau apabila atasan PPNS bukan merupakan penyidik, ya, maka yang menandatangani adalah PPNS Kemenkominfo yang bersangkutan dengan diketahui oleh atasan PPNS yang bukan penyidik tersebut. Ya. Kemudian membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan yang dikirimkan kepada jaksa penuntut umum, kepada penyidik Polri, dan kepada tersangka atau kepada keluarga atau penasihat hukum tersangka. Ya. Kemudian apabila penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah, ya, oleh putusan pra peradilan dari pengadilan negeri setempat, atau ditemukan adanya bukti baru, ya, maka PPNS Kemenkominfo wajib menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan, ya, serta membuat surat perintah penyidikan lanjutan. Kemudian mereka melanjutkan kembali penyidikan dugaan tindak pidana ITE dimaksud. Ya. Sebagai catatan di sini,
bahwa penyidikan dugaan tindak pidana ITE dapat dilimpahkan dari PPNS Kemenkominfo kepada penyidik Polri yang bersangkutan, di mana pelimpahan penyidikan dari PPNS Kemenkominfo kepada penyidik Polri ini dilakukan berdasarkan surat pelimpahan dari PPNS Kemenkominfo yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara pelimpahan dilaksanakan penghentian ini atau SP3 ini didasarkan pada dua alasan, ya. A, karena berdasarkan pertimbangan keamanan dan kondisi geografis sehingga PPNS tidak dapat melakukan penyidikan tersebut, ya. B, alasannya karena peristiwa pidana ITE yang ditangani adalah merupakan gabungan tindak pidana lain yang merupakan tindak pidana umum, ya, kecuali tindak pidana itu bukan merupakan kewenangan penyidik Polri, ya. Selanjutnya, mengenai penyidikan yang telah dilimpahkan ini kepada penyidik Polri, pelaksanaannya tetap juga dapat melibatkan PPNS yang terkait, ya. Terhadap dugaan tindak pidana ITE yang tertangkap tangan, ya, maka PPNS Kemenkominfo dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, ya. A, PPNS tanpa surat perintah berwenang melakukan tindakan membuat laporan kejadian dugaan tindak pidana ITE yang tertangkap tangan, dan PPNS melakukan olah TKP atau tempat kejadian perkara, ya, untuk atau guna menemukan, ya, guna melakukan proses penyidikan dan penindakan serta berkoordinasi dengan penyidik Polri, ya, melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti yang ada, memasuki rumah, pekarangan dan atau ruangan, kemudian melakukan penyitaan benda, alat dan atau sistem elektronik yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, ya. Kemudian melakukan penyitaan terhadap paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau perusahaan pengangkutan sepanjang paket atau surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya. Dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan harus diberikan surat tanda penerimaan, ya. B, PPNS Kemenkominfo harus melaporkan hal-hal yang dilakukannya dalam penanganan dugaan tindak pidana ITE yang tertangkap tangan dimaksud, ya. Saya sudahi pembahasan video informasi dan transaksi elektronik atau ITE bagian 4 ini sampai di sini, ya. Dan selanjutnya pada video informasi dan transaksi elektronik atau ITE bagian 4B yang akan membahas khusus mengenai tata cara membuat laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE kepada Polri serta prosesnya akan dibahas, ya, pada video bagian 4. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan
membuat komentar dan atau pernyataan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenssalen@gmail.com yang pada kesempatan pertama akan saya jawab ya, dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.